Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gantek Zone. Kali ini saya mau ajak teman-teman untuk membuka sebuah paket power tool yang baru saya terima. Yuk, bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Ya, kelihatan nih, sebuah power tool produk dari DCA. Ini yang lagi rame di pasar, harganya juga cius, makin lama makin murah ya. Ini saya beli hanya unit only dengan box, tanpa charger, tanpa baterai. Saya menggunakan baterai yang saya miliki, produk dari DCA. Bismillahirrahmanirrahim. Cuk. Nah, ini teman-teman, dapat belt clip sama bead set. Nah, kunci SL6 dan BH2 ya, biasa bonus. Kemudian manual guide atau operation instruction, buku kitab dari power tool, dan tidak lupa kartu garansi. Ini syarat ketentuan garansi. Nah, ini kartu garansinya ya, nanti dikirim. Kalau untuk garansi yang online, tinggal di scan barcode di sini. Kemudian ini brosur dari produk DCA, sebuah cordless impact drill dengan seri ADJZ 2060i. Nah, oke, saya simpan. Dan ini dia barangnya. Hijau Hulk. Pada bagian atas seperti biasa ada speed selector, speed 1, speed 2, kemudian ada 3 mode, yaitu mode drilling untuk pengeboran, kemudian ini mode untuk penyekrupan hingga torsi 20, dan ini mode hammer atau untuk pengeboran pada material beton. Ya, di bawah dari clutch ini ada tombol forward, putaran ke kanan ke depan, kemudian ini tombol reverse, putaran ke belakang atau membuka skrup, dan tombol trigger. Seperti biasa, bila switch untuk tombol reverse dan forward posisi di tengah, maka dia akan mengunci. Oke. Material bahannya
tidak diragukan lagi ya untuk DCA, sebagaimana produk-produk dari grup Dongcheng, mulai produk merek Dongcheng sendiri, kemudian DCA dan DCK. Saya simpan dahulu. Oh ya, baterai DCK yang saya gunakan penuh ya. Jadi saya ingin tahu seberapa tangguh sih dia. Oh, ini cat bahannya metal, kemudian penguncian dari satu tangan. Nah, modelnya persis seperti kakaknya yang sudah masuk ke Indonesia terlebih dahulu, ADJZ 1303. Cuman ini lebih imut ya, lebih pendek ya, jadi lebih mungil, bisa digunakan untuk pengerjaan di tempat-tempat yang relatif lebih sempit. Dimensi DCA ini memiliki panjang dari bagian belakang hingga ke depan sekitar 15,5 cm ya, jadi 15,5 cm. Kemudian untuk tingginya ada di 25 cm dengan baterai 20 volt 4Ah. Selanjutnya saya akan menguji RPM dari bor ini. Saya mulai dari speed 1. Putaran rendahnya di 27,8. Full speed trigger pada speed 1. $549,9 ya. Mantap. Oke, sekarang di speed 2. Speed 2 pada tekanan trigger sedikit itu di angka RPM 103,6. Full trigger wow, 2129. Wow, mantap. Cuman ini sepertinya agak ini ya, goyang ya untuk caknya ya. Nah, kayak gini nih caknya nih. Keluar sendiri dia. Nah, kayak kepala kura-kura. Teman-teman bisa lihat ya. Entah ini termasuk kelebihan atau kekurangan, cuman untuk bisa memastikannya pada saat nanti kita uji bareng-bareng di TKP. Sekarang saya mau cek dulu beratnya berapa sih bor ini. Berat dengan baterai 4Ah yaitu wow, 1,7 kg.
Kalau tanpa baterai, hanya unit saja, 1 kilo 87 gram. Lumayan ya, enteng juga ternyata. Udah kecil, infonya sih bertenaga. Makanya kita coba bareng-bareng yuk ke TKP. Kita temukan dengan media-media kayu, besi maupun beton. Sambil kita melihat apakah temperatur yang dihasilkan setelah pengujian terlalu panas atau overheating atau masih dalam batas normal. Yuk bareng-bareng kita ke TKP. Let's go. Ujian tiba. Saatnya kita uji kinerja dari DCA ADJZ 2060i. Saya menggunakan baterai DCK ya, yang kemarin sudah saya gunakan untuk pengujian RPM. Oke, sekarang saya coba uji untuk fungsi penyekrupan pada torsi 10, speed 1. Torsi 10 kurang kuat. Kita tambah jadi 14. Torsi 20 ya. Nggak kuat juga ternyata. Oke, fungsi pengeboran. Wow. Teman-teman, ini media kayunya padat ya, skrupnya yang patah. Oke, nggak apa-apa, kita maklumi. Saya coba lagi. Satu skrup. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Skrup stainless. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Sudah mantap. Oke, lancar ya. Saya lepaskan ya. Lanjut ke ujian berikutnya. Ujian berikutnya pengeboran dengan mata bor kayu Brad Point, produk dari Bosch, ukuran 13 mm. Saya menggunakan speed 2 ya. Speed 2 mode drilling. Media kayu meranti batu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cepat. Oke, saya coba satu lubang lagi.
tembus. Aman, nggak ada kendala. Kita lanjut dengan Pirati berikutnya. Ujian selanjutnya dengan mata bor fast drill produk dari Solid by Bull, ukuran 22 mm. Masih di meja yang sama, kayu meranti batu. Oh ya, saya menggunakan speed 2 ya, mode drilling. Speed 2 mode drilling. Hit. Nah, jadi untuk mata bor jenis ini seperti auger ya, cuman dia hanya ada ulir di bagian depan. DCA ADJZ 2060i tidak sanggup pada speed 2. Saya lanjut di speed 1. Wow. Tembus walaupun butuh waktu. Mata bor jenis ini memang membutuhkan daya yang kuat ya teman-teman. Secara statement dari produsen DCA, torsi yang dia miliki itu maksimal di 80 Newton. 80 Newton itu dihasilkan pada speed 1. Jadi pada saat bor bekerja di speed 2, maka torsinya akan berkurang atau menurun. Namun pada speed 1, torsi terbesar akan dia keluarkan untuk melakukan pengeboran pada material. Oke, saya lanjut ke piranti berikutnya. Piranti ujian berikutnya yaitu self cut speed produk dari Bosch, ukuran 25 mm. Self cut speed ini termasuk mata bor yang membutuhkan torsi tinggi ya, karena dengan bentuknya yang pipih hanya pada bagian ujung, begitu dia sudah mulai masuk ke dalam sasaran kayu, setiap kali saat akan menembus posisi bagian sisi mata bor ini akan memberikan hambatan yang keras pada mesin power tool. Oke. Saya masih menggunakan speed 2. Kalau nanti DCA tidak sanggup, baru saya turunkan ke speed 1. Masih mode drilling. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, ya teman-teman. Jadi tadi pada mata bor yang mirip atau sejenis auger DCA, untuk speed 2 nya kurang kuat, jadi harus disetting di speed 1 pada torsi maksimum
80 Newton meter. Bismillahirrahmanirrahim. Tembus toh. DCA gitu loh, nggak memalukan, nggak malu-maluin. Memang perbedaan DCA seri 2060 dengan kakaknya yang sudah masuk ke Indonesia terlebih dahulu, yaitu di ADJZ 1303, itu perbedaan pada torsi, di mana ADJZ 1303 memiliki torsi maksimal itu diklaim sebesar 120 Nm. Tapi karena DCA yang seri ADJZ 2060 ini diklaim hanya memiliki torsi maksimal 80. Ya, tujuannya untuk menekan harga juga agar lebih bisa diserap oleh pasar pengguna power tools di tanah air. Saya lanjut ke materi ujian berikutnya. Oke. Ujian berikutnya saya menggunakan mata bor produk dari Naci ukuran 6 mm, materi besi holo 2x1 dan ketebalan 1,1. Saya menggunakan mode drilling speed 1. Saya coba masuk speed 2 ya, biar agak cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi tembus. Tuh ya kan, ngagetin kan tuh. Nggak suka saya kayak gini. Giliran tembus ngagetin. Nah. Oke. Aman, lancar, tanpa hambatan. Saya coba satu lubang lagi. Untuk teman-teman ya, bila menggunakan pengeboran pada media besi agar bornya awet, gunakan speed 1. Cuman karena saya di sini hanya untuk pengujian kinerja dari power tool, saya pakai speed 2 biar cepat ya. Maklum durasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ngagetin, maunya apa ya? Untuk pengeboran material besi nggak ada masalah ya. Saya ganti dengan piranti selanjutnya. Kita lanjut ke ujian berikutnya. Saya menggunakan mata bor stack drill yang bentuknya seperti ice cream cone untuk material besi dan kayu ya. Mata bor ini produk dari Festool dengan ukuran 4 mm hingga 32 mm. Umumnya digunakan pada magnetic drill atau bor magnet yang pakai dudukan seperti di meja, kemudian diturunkan dengan ada engkolnya. Cuman kali ini saya mencoba menggunakan cordless power drill.
DCA ADJZ 2060 ini. Apakah dia sanggup? Saya masih di speed 2 mode drilling ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan, jalan. Bolong. Wah, rupanya sisa-sisa pengeboran material besi ada yang nempel di mata bor seperti upil. Ini perlu dicongkel-congkel nih pakai obeng. Saya coba satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, suhunya begitu panas teman-teman. Bekas goresan dari besi nempel di mata bor. Oh, mungkin saya perlu beli untuk mata bor lagi yang model step drill seperti ini atau pagoda, tapi dengan bahan kobalt. Jadi intinya bisa ya untuk menggunakan mata bor step drill. Lanjut ke piranti berikutnya dengan materi yang berbeda. Hujan berikutnya, dan ini hujan terakhir, saya akan menggunakan mata bor untuk masonry atau beton produk dari Sabetsu dengan ukuran 10 mm. Material batako, tapi ini bukan sekedar batako ya teman-teman, karena produsennya pada saat membuat ini kayaknya pakai taburan kerikil-kerikil tajam kayak cemilan-cemilan coklat pada brownies. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh maaf, belum saya rubah. Iya, mode hammer speed 2. Ya, tembus deh. Ini tembus ya teman-teman. Saya nggak bohong ya. Tuh tembus. Oh ya kan? Batakonya seperti ditindik. Cus. Tembus sampai ke bawah. Satu lubang lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
panas di telapak tangan. Kayaknya ketemu batu ini teman-teman, keras dan mesinnya panas. Wow, 63,4 bisa nih buat ngerebus telur. Pada gearbox 57,9. Baterai di suhu 39,8. Ini kalau dibawa ke puskesmas bisa-bisa disuruh opname nih, karena diduga COVID, suhunya tinggi. Oke, lanjut lagi. Tinggal dikit ternyata. Lah, tembus. Ya. Bornya juga panas. Oke teman-teman, begitu tadi ujian yang saya lakukan pada DCA ADCZ 2060i pada materi kayu untuk penyekerupan, untuk pengeboran dengan beberapa jenis mata bor relatif nyaman. Tapi saya ingatkan, torsi dari DCA ini 80 Nm pada speed 1. Bila kita gunakan pada speed 2, maka torsinya akan menurun. Kemudian pada materi besi, alhamdulillah lancar. Cuman mungkin memang mata bor yang saya gunakan kurang tajam ya. Jadi saya belum sempat untuk pengadaan mata bor besi yang baru. Lalu pada material beton atau batako, masonry, tembok, kayaknya sih lebih keras dari tembok. Dengan mata bor Sabetsu, alhamdulillah lancar, tidak ada hambatan. Namun untuk penggunaan mata bor Bosner maupun mata bor kipas dalam bahasa Indonesia ya, teman-teman biasa menyebutnya mata bor kipas, lebih hati-hati untuk mengalami kickback. Jangan sampai teman-teman yang tanpa sengaja saat ngebor mendapatkan kickback hingga terguling-guling kayak kalau main judo. Ya, demikian ujian yang saya lakukan. Terima kasih sudah menemani saya. Semoga menambah wawasan dari teman-teman. Apakah DCA ADCZ 2060i layak dipinang? Menurut saya pribadi sangat layak, selama kebutuhannya masih standar dengan kisaran maksimal 80 Newton. Tapi ada catatan,
pada mesin brushless itu tadi mengalami peningkatan suhu yang signifikan pada saat saya mulai menggunakan untuk pengeboran mata bor solid maupun mata bor Bosch self cut speed. Jadi begitu butuh tenaga torsi yang gede, dia akan menghasilkan power yang besar juga, dan imbasnya pada bagian brushless ini suhunya meningkat. Tuh, ya kan? Ini aja yang bagian silver nih, metal nih, ini masih panas teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyaksikan ujian yang saya lakukan. Mohon like, subscribe, komen, dan share agar channel ini berkembang. Sampai jumpa pada video-video channel Gantek Sun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gantek Sun. Cuk.